Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita di majelis Zawiyah Tarbiyah Tijaniyah Jakarta yang saat ini beralamat di Jalan Jatiwaringin Raya 340. Para hadirin, untuk sebelum kita pada acara inti, saya ingin menyampaikan semacam prolog dari acara kita, yaitu dengan judul "Ke arah mana kaki kita akan melangkah". Karena pada hakikatnya hidup ini perjalanan rohani kita yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi perjalanan rohani dari Allah menuju Allah, di mana oleh Al-Quran dilukiskan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sementara ini orang Islam nganggep hanya ini ucapan kalau ada saudara mati. Padahal kalimat ini mempunyai dimensi yang sangat-sangat luas, di mana ini menjelaskan bagaimana kehidupan seorang manusia yang tadinya berasal dari alam yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu alam cahaya. Dari cahaya yang selanjutnya setelah melalui proses panjang ribuan tahun. Jadi prosesnya bukan hanya ini. Jadi umur kita sebenarnya ini ribuan tahun. Rohani kita sudah ada sejak ribuan tahun dulu lalu. Itu. Yang lahir sekian tahun sekian ini adalah fisik kita lahir ke muka bumi. Untuk apa? Kelahiran kita di muka bumi ini agar supaya kita ini mendapatkan ujian. Jadi yang harus disadari pertama oleh kita selaku muslim, harus sadar bahwa kita ini diletakkan di muka bumi diuji, bukan untuk senang-senang. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 menyatakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mana di tangan Allah segala kerajaan dunia maupun kerajaan akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kekuasaannya itu diantaranya khalaqal mauta alladzi, di mana Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta, menciptakan kematian. Kok mati dulu yang disebut. Wal hayata, dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Kok disebut dulu kematian baru kehidupan? Ya, karena ini ada rahasia besar Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hakikatnya kita sebelum ada ini melalui proses tidak ada yang sama hakikatnya dengan kematian. Kemudian lahirlah kita yang tadinya dalam bentuk ruh yang tadinya tidak ada menjadi ada.
Dari ruh itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi hijab. Apa hijabnya? Akal. Jadi akal itu hijab. Sehingga orang pun nanti kalau hanya mengandalkan akalnya, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terbuka pintu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia mandek dengan akalnya. Oleh karena itu, ya di TV ada seorang yang sangat-sangat ya vokal, kencang kalau ngomong, sekarang lagi digandrungi karena apa? Lagi ya debat-debat urusan capres kan. Ya, Rocky Gerung di mana dia memproklamirkan partai akal sehat. Ya. Di mana dia saya lihat dari pembicaraannya dia benar-benar mengandalkan akal dan menganggap akal itu segala-galanya dan akal adalah sumber kebenaran. Padahal akal itu sendiri bisa jadi menjadi penghambat orang mendapatkan kebenaran. Sehingga akal itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi hijab antara ya dirinya dengan ruh. Jadi orang yang berputar dengan akalnya, maka ruhnya tidak akan sampai dengan rohaninya. Rohaninya tidak akan jalan sebagaimana mestinya. Kemudian dikasih hijab lagi akal ini, maka lahirlah dalam bentuk hati, qalbun. Jadi, masih belum ada jasadnya, sudah ada hatinya. Hati dalam arti hati nuraniah, hati yang berasal dari cahaya. Makanya ada orang bilang ini dari hati nurani. Apa hati nurani? Disuruh jelasin nggak ngerti. Kenapa? Aslinya berasal dari cahaya. Di mana hati ini, hati manusia itu ada yang bagaikan laut. Hatinya para nabi lautan. Hatinya para wali besar itu telaga-telaga besar yang luas. Danau-danau. Kemudian hatinya orang wali yang lebih bawah yang bagaikan kolam-kolam, bagaikan sungai-sungai yang mengalirkan air iman. Jadi iman dari Allah Subhanahu wa taala diberikan di hati Nabi, di lautan hatinya Nabi, mengalir ke lautan para hatinya para nabi yang lain. Kemudian ya dari ini numpuk lagi di Khatmul Aulia guru kita Syekh Ahmad At-Tijani, dari situ memancar ke semua wali kutub dan para wali kutub ke murid-muridnya yang akhirnya sampai kepada kita. Jadi lautan hati. Ya, orang disebut orang besar kalau hatinya gede. Hati yang dimaksud bukan hepar atau bukan jantung fisik ini, Bapak dan Ibu. Yang dimaksud hati yaitu adalah rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Sebuah kerajaan yang menjadi pembatas manusia, apakah mau jadi orang baik sebagai manusia atau mau seperti hewan. Karena setelah itu hati ini dikasih dinding lagi, dikasih tutup lagi oleh Allah, yaitu berupa nafsu. Dari mana nafsu ini? Kecenderungan yang berasal dari penciptaan manusia diciptakan. Ada unsur api, maka ada nafsu ammarah. Ada unsur bumi, tanah, maka lahirlah nafsu lawwamah. Kemudian ada unsur air, maka itulah hati, yaitu ilham, yang mana yang disebut juga nafsu ilham ini adalah qalbun yang bergolak terus setiap hari bagaikan air mendidih. Kemudian dari unsur udara, maka Allah lahirkan nafsu mutmainnah. Kebanyakan berputar di sini manusia. Pol sudah dengan mutmainnah ini kebanyakan seperti itu. Jadi Allah menciptakan al-maut wal hayat, kemudian Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk dikasih bala. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan heran. Kenapa? Anda diletakkan di muka bumi karena akan dikasih masalah. Jadi kalau Anda tidak pernah punya masalah, berarti Anda tidak pernah hidup. Oleh karena itu ada juga orang bosan dengan masalah, akhirnya mengakhiri hidupnya.
Dia mikir mengakhiri hidup, memang fisiknya yang berakhir, tapi ruhnya tidak pernah berakhir, karena ruhnya berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan cara yang benar, maka dia masuk surga. Kalau caranya salah, masuk neraka. Untuk apa dikasih ujian, dikasih balak macam-macam? Liyabluwakum, ya. Tujuannya ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik perbuatannya? Itu aja tujuannya. Biar ketemu siapa orang baik dan siapa orang tidak baik. Para hadirin rahimakumullah. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, Maha Agung, Maha Mulia, Ghafur, dan Maha Pengampun. Kemudian para hadirin, di samping manusia mempunyai nafsu, ada yang diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Ada setan. Di dalam kehidupan ini Allah uji, diuji dengan dirinya dan diuji oleh setan. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, dan banyak ayat tentang setan dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan, alam a'had ilaikum, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu wahai manusia, Bani Adam. Ini juga bantahan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menciptakan teori evolusi yang dipelopori oleh Darwin. Dalam teori tersebut mengatakan manusia berasal dari kera. Kenapa kok begitu? Ya, ini orang yang sekolah-sekolah ini jangan sampai ketipu. Kenapa? Quran membuka aib orang Yahudi, bahwa orang Yahudi sebagian dari mereka diubah wujudnya jadi kera karena terlalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena seperti itu, ya, di Quran membuka aibnya, maka dia bikin teori, namanya teori evolusi, yang mengatakan manusia berasal dari kera. Ya gampang saja kalau begitu. Kalau kita orang Islam yakin manusia adalah keturunan Nabi Adam. Ingat, keturunan Nabi. Kita semua ini keturunan Nabi. Monggo silakan. Assalamualaikum. Jadi kita ini keturunan Nabi. Dan ada yang bukan keturunan Nabi, jadi manusia dan Nabi bapak kita semua. Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, agar supaya kalian jangan nyembah setan. Bagaimana nyembah setan? Pertama, mengikuti arahan-arahannya setan, mengikuti kaedah-kaedah setan. Jadi mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan itu adalah musuh yang paling nyata terhadap manusia. Kemudian, jadi setan ini para hadirin adalah penggoda dari faktor luar manusia. Adapun setan itu ada dua macam. Di surat An-Nas, minal jinnati, jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini Al-Quran, Allah membimbing kita agar supaya kita minta pertolongan kepada Allah dengan nama-nama Allah. Qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dengan Rabb. Ya, ini asma, tadi Madeza bilang asma, tapi nanti kalau bicara asma bahaya kalau tidak ngerti. Karena banyak orang doyan asma tidak ngerti dengan asma itu sendiri, akhirnya celaka. Ibadah kalau tidak ngerti bukan baik, malah celaka.
Jadi qul a'udzu birabbin nas, ya Allah kami mohon perlindungan dengan Rabb pencipta manusia. Rabbun artinya pencipta dan pemelihara. Makanya minta perlindungan kepada Allah karena Allah pencipta dan pemelihara kita. Yang siap memelihara siang malam, setiap detik tidak akan pernah lengah dari pemeliharaan. Minta tidak minta kita dipelihara, cuma kalau minta ada perhatian khusus kepada yang minta daripada yang tidak minta. Malikin nas, penguasa manusia, pencipta, pemelihara, penguasa. Ilahin nas, yang disembah manusia, sesembahan manusia. Sampai tiga macam namanya disebut. Min syarril waswasil khannas, dari godaan yang menjerumuskan. Alladzi yuwaswisu, di mana godaan-godaan ini dihembuskan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Dari siapa? Minal jin, dari bangsa jin. Wanas, dan bangsa manusia. Jadi setan itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Setan dari bangsa jin, ketika kita menggoda kita, merasa dapat godaan itu, kita tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari ke bentuk-bentuk, ke ciri-ciri, tahu ke ciri-ciri. Nah, sampai mencret kececeran itu larinya. Kalau setan ya menggoda, langsung kita berta'awudz, kemudian baca ayat Quran, apalagi baca ayat kursi. Itu. Tapi juga hati-hati. Makanya di sini ada orang belum baca ayat kursi, setannya lari duluan. Begitu, ya ada orang ngeruknya, dibacain ayat kursi, malah ketawa setannya. Ada kan? Kenapa kok tidak takut? Ada yang cukup sekali dipandang, bahkan belum baca apa-apa, setannya sudah lari. Itu. Ya alhamdulillah dulu ketika saya tidak pernah belajar ruqyah, tidak pernah apa. Ya ketika saya diminta tolong ngeruqyah orang pada saat itu, tapi saya setelah ini jangan datang minta ruqyah ke saya, tapi cerita dulu mesti diundang dia. Itu. Orang yang sudah pernah saya tanganin umat lagi, bilang aja mau dipanggilin Pak Yunus. Itu. Begitu saya datang sudah sembuh, saya tanya, kenapa kok sudah sembuh? Takut sama Pak Yai katanya. Apa kan? Saya tidak tahu ngeruqyah. Saya tidak tahu. Kalau ada begitu tak tempeleng aja. Udah, takut ditempeleng gitu. Itu ngomong bener ini. Termasuk ketika itu di Jeddah ada orang Madura kena gitu. Nah, itu berapa kali dia kamu. Begitu dipanggilin saya dengan jalan, saya sebelum sampai sudah sembuh. Kambuh lagi dia ya dipanggil. Nah, jadi baru begitu langsung enggak sudah pergi habis itu. Jadi kenapa? Ada orang ngebacain malah diketawain. Sampai dia ketika diundang dia itu 3 hari dibacain macam-macam karena itu asrama sama teman-temannya. Jadi ini para hadirin. Kemudian setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, dibaca ayat kursi, baca juga. Itu. Bahkan setan dari bangsa manusia itu senang baca ayat kursi kemana-mana, ngapalin ayat kursi. Tapi kalau sudah kursinya didapat, ayatnya dibuang. Siapa? Ada enggak? Datang ke kiai kalau sudah mau jadi ini, mau jadi itu, datang ke kiai nyembah. Begitu jadi kiai dulu yang ditangkap. Ada kan tidak? Ya itu setan itu. Nanti dibilang ujaran kebencian, nanti dilaporin nanti ini. Sekarang udah enggak gitu. Tapi ini perhatian. Jadi setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia.
Jadi kalau kerjanya ngasih taswis, ngasih hoax kemana-mana, itu setan. Dan yang repot, dia sendiri yang bikin, orang lain yang dituduh. Wah, itu juga repot. Maling teriak maling. Itu modelnya copet. Jadi kalau ada di pasar yang tidak copet itu copetnya. Itu. Jadi teman begitulah. Kalau cerita ini tidak ngaji nanti. Jadi ceritanya dunia percopetan, saya dapat kabar dari tukang copet yang bertobat. Jadi bukan yang cerita pada saya, bukan copet yang bertobat. Karena ketika digondang dia itu, masya Allah, ya banyak preman-preman bertobat di situ. Dan akhirnya cerita. Jadi apa-apa yang mereka alami. Kemudian bahaya yang lebih besar daripada setan, para hadirin, adalah diri sendiri. Jadi manusia rusak. Kadang-kadang bukan karena setan. Bahkan kalau perlu setan itu ingin pensiun. Kenapa? Ada orang dihukum, setan yang disalahkan. Kenapa kamu mencuri? Waduh Pak, tergoda oleh setan. Kenapa kamu kok zina? Setan. Semua setan. Padahal yang pingin zina, pingin nyuri bukan setan. Setan hanya pendorong saja. Lalu ini yang lebih bahaya kalau setan itu ada di luar kita. Baik jin maupun manusia ada di luar kita. Tapi nafas kita ini lebih bahaya daripada jin dan manusia yang menjadi setan. Ini nanti yang akan kita bahas lebih jauh. Mengapa kita harus menaklukkan nafsu kita, bukan membunuh nafsu kita. Karena nafsu tidak bisa dibunuh. Nanti kalau dibunuh nafsunya tidak normal. Laki-laki tidak punya nafsu gimana? Hah? Kalau ada laki-laki tidak punya nafsu, mau punya suami tidak punya nafsu? Hah? Termasuk juga laki-laki istrinya tidak punya nafsu, gimana? Jadi terus bagaimana? Nafsu yang ada pada diri manusia ini bukan untuk dibasmi, tapi untuk dikendalikan agar supaya sesuai dengan aturan Allah. Oleh karena itu, ya di judul pertama tadi, ya yang kita bahas itu, ini ke arah mana kaki kita akan melangkah? Mau ke surga? Ya caranya harus taat. Mau ke neraka? Ya dengan cara durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasannya bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Kenapa? Yaitu kalau setan mudah, tapi nafsu lebih berat daripada setan. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, memberikan isyarat dengan kalimatnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini nanti dibagi 3 secara garis besar. Apa? Ada nafsu ini kecenderungan terhadap barang konkret. Apa barang konkret? Contohnya makanan, duit, harta kekayaan. Ini lahannya nafsu, secara nafsu. Ditanya, kenapa Kang tidak makan? Tidak punya nafsu. Kenapa tidak kerja? Lagi males, tidak nafsu cari uang. Ada disebut hawa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal banat wal qanatir muqaddarat dan seterusnya. Jadi ada wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha.
Tidaklah Muhammad itu berbicara sesuai hawanya. Apa hawa itu? Hawa itu kecenderungan untuk berkuasa. Dan Nabi ditawari kekuasaan, yang penting berhenti berdakwah. Jadi kalau kiai ditawari kekuasaan itu sudah, Nabi dulu ditawari dan Nabi tidak mau. Dan ini kenyataan. Ketika Nabi tidak mau ditawarin kekuasaan oleh orang Quraisy bilang, gila itu Muhammad. Masa ditawari kekuasaan begini begitu tidak mau. Disebut gila Nabi. Quran yang menjawab, Allah yang membela, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berbicara dan tidak bertingkah laku, tidak berucap sesuai dengan hawanya, ambisi kekuasaannya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian ada yang disebut syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Syahwat ini kecenderungan untuk menikmati keindahan dan kenyamanan yang ada pada lawan jenis. Sehingga kalau ada orang tidak nikah-nikah sampai umur sekian tahun, ditanya kenapa? Tidak ada yang bilang tidak nafsu, tidak ada. Tidak hawa, tidak ada. Apa? Lemah? Lemah nafsu apa lemah syahwat? Nah itu. Jadi kalau ada perempuan tidak mau nikah-nikah, ya. Jadi ada yang tidak mau memang. Ya, kalau ada yang seperti itu, bukan lemah nafsu tapi lemah syahwatnya. Jadi laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Ini fitrah. Ya Allah ciptakan dalam diri manusia. Jadi kalau ada laki-laki senang dengan perempuan, normal. Jadi kalau punya suami bilang, Mas itu ada cewek cantik, senang tidak sampean? Kalau bilang tidak, perlu diperiksa ke sumber waras. Itu berarti sudah tidak normal. Cuman ya itu tadi, ya kondisi ini bukan berarti diubah, tidak. Akan tetapi kondisi ini harus diarahkan. Senang ya senang. Cuma karena manusia harus melalui proses yang manusiawi, apa yang menikah. Oleh karena itu ini potret hawa nafsu dan syahwat manusia yang ada di jalanan. Ini ada gambar-gambar di jalanan sebagai potret kehidupan jalanan, di mana di situ tempatnya hawa nafsu dan syahwat berkecamuk dan mendapatkan jalan untuk didapatkan kapan saja, dengan cara apa saja. Kemudian bagaimana dengan di pasar? Dan Nabi menyatakan pasar itu sarang setan. Bahkan tempat majelis, ya, tempat sidang DPR-nya setan di pasar. Apa tidak ada nafsu? Nafsu dan syahwat juga banyak di pasar. Bahkan ya saya juga dengar juga. Bahkan kan pasar malam ini dan sebagainya, ada pasar malam, ada yang kemudian sejak malam sudah siap, ya banyak juga yang berceceran di pasar itu. Hal-hal yang ya biasa dipakai orang begituan. Apalagi di dunia dugem seperti ini, ya, setan dan nafsu ini sangat punya kans. Di kantor bagaimana? Banyak juga di kantor kitlok juga, sehingga ada pil dan will. Di rumah punya istri, di kantor punya istri juga. Dan tidak jarang manajer dengan sekretarisnya, direktur dengan sekretarisnya, umum itu. Gak ada nyinggung, ini kenyataan di lapangan kayak itu. Di sekolah dan kampus
kebebasan pertama kali bergaul laki perempuan di sekolah dan di kampus. Dan ini sudah fakta kehidupan yang ada di depan kita, dan kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kalau di jalanan, pedagang asongan dan sebagainya, apakah di situ tidak ada tipu menipu? Banyak juga. Dan saya banyak bergaul dengan mereka ketika di Gondang Dia dulu, banyak cerita-cerita dari orang jalanan. Bagaimana mereka mempunyai problema, baik problema dengan keuangannya dan problema-problema yang lain yang akhirnya menggunakan jalan pintas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ngeri para hadirin, setan dan nafsu manusia itu bisa menggoda dan menjerumuskan manusia di mana saja, kapan saja, termasuk di masjid. Jadi banyak kejadian, bahkan terjadi di Jakarta Pusat, sebuah masjid pengurusnya berantem sampai patah tulang hidungnya. Apa? Rebutan jadi ketua DKM masjid. Itu terjadi di Jakarta Pusat. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, ini majelis taklim seperti kita sekarang lagi berbelajar dan lain sebagainya, ini memang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka yang update seperti ini pasti masuk surga? Jadi sama-sama belum tentu. Oleh karena itu kita ingin bagaimana agar supaya kita mempunyai garansi menjadi orang yang selamat. Jadi kita walaupun sudah aktif tiap hari jamaah ke masjid, belum tentu masuk surga. Kenapa? Surga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan Allah tentang kehidupan. Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia diberi hiasan oleh Allah di hatinya rasa senang yang laki pada perempuan. Wal banin, dan keturunan, senang punya anak. Wal qanatiril muqantarati, dan perhiasan yang gemerlap minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan kendaraan pada zaman dulu, zaman Nabi, kuda, unta, kendaraan yang hebat. Kuda yang bagus, gagah seperti sekarang bawa Mercy. Sekarang kudanya sudah dari besi, bikinan Mitsubishi. Kijangnya sudah dari besi, bikinan Toyota. Dulu kuda beneran sama unta, sekarang sudah Toyota. Wal an'am, dan mempunyai ternak yang banyak. Orang dulu zaman dulu kalau punya ternak banyak sudah hebat. Wal hars, dan kebun-kebun, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itu adalah hiasan hidup manusia. Wallahu dzul ma'ab, dan di sisi Allah sebaik-baiknya tempat kembali. Kemudian para hadirin, Allah mengingatkan juga tentang kehidupan di mana kita punya istri dan anak, di mana aslinya pada saat ini kita senang dengan istri kita, senang dengan anak kita, tapi di akhirat kita ini bisa bermusuhan dengan anak dan istri. Sehingga Allah pun juga memberi peringatan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu,
aduun lakum, jadi musuh bagi kamu. Jadi ada yang istri, sebagian tadi tidak semuanya ini kan inna min. Jadi tidak semua istri. Ada yang istri kenyataannya menjadi musuh bagi suami. Jadi memusuhi bisnis suaminya, ada kan? Jadi ada istri yang hanya menginginkan harta suaminya, sehingga suaminya diracun atau pakai orang lain dan lain sebagainya untuk membunuh dan lain sebagainya. Kejadian. Sesungguhnya istri, sebagian dari istri kalian, kalau perempuan suami kalian, wa auladikum, dan keturunan-keturunan kalian, anak-anak kalian, aduun lakum, menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhu, oleh karena itu hati-hati dengan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, andai kalau kamu memaafkan mereka dan membebaskan mereka, wa taghfiru, dan kalian ampuni mereka kesalahan-kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan kamu dan anak-anak kamu fitnah. Apa? Ujian. Jadi sekarang kita kan berjibaku siang malam mencari harta, sampai lupa sholat, sampai lupa dikir. Padahal orang banyak harta bukan tambah aman, tambah tidak nyaman, bahkan tambah tidak aman. Coba yang tidak punya duit tidur di emperan masjid, aman atau tidak? Aman. Aman. Tidur di emperan stasiun pakai kardus, aman kan? Aman. Aman. Yang banyak duit berani tidak tidur di sini? Apalagi lagi gempol duit di sakunya, tidur di situ. Jangankan itu, berjalan di mall tidak aman, karena bisa dicopetan. Sehingga orang yang punya duit itu pakai bodyguard kanan kiri, ya, rumahnya pakai CCTV. Kenapa? Tidak aman. Yang nggak punya duit jangankan pakai bodyguard, apalagi CCTV, udah punya duit aman, nggak ada yang recokin. Jadi harta termasuk keturunan itu adalah anak-anak keturunan fitnah. Sehingga ada sahabat Nabi yang sempat, ya ini masalahnya dengan orang pintar yang ngerti agama itu, dengan orang yang paham Quran itu, jangan sembarang gitu mengkafir-kafirkan, jangan. Kenapa? Orang yang pintar agama ini punya dasar dalam Quran, sehingga apa yang dia katakan ada dasarnya. Kita hanya dengan prasangka. Oleh karena itu jangan sembarangan kalau ada ulama yang ngomong, walaupun menurut kita salah. Kenapa? Biasanya mereka punya dasar. Jadi ada sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Dia ngomong, saya punya sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala yang sangat kaya enggak punya. Saya punya. Oh, gimana? Ini pernyataan sesat atau pernyataan benar? Kalau salah. Salah kata sampean. Benar. Tapi karena yang ngomong ahli Quran, sahabat. Jangankan sampean, Sayyidina Umar sudah langsung pedang yang dikeluarkan. Yang kedua, saya benci hak. Tambah lagi. Yang ketiga, saya suka dengan fitnah. Yang keempat, saya sholat tanpa wudu. Sudah lengkap. Heboh di Madinah. Sahabat-sahabat para heboh. Hudzaifah ngomong begini. Sampailah pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Didatangin, ya Hudzaifah, kamu ngomong begini, benar. Langsung Hudzaifah, Sayyidina Umar langsung urut pedangnya. Kalau begitu kamu pantas dibunuh. Tenang, tar dulu Umar. Jangan sembarangan membunuh orang. Tanya
tanya dulu pada ahlinya. Terus tanya pada siapa? Yuk kita tahkim kepada Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya, dialah gudang pintu ilmunya Nabi. Ilmu yang zahir sampai ilmu yang batin. Datang ke Sayyidina Ali, langsung Sayyidina Umar, ya Ali, tolong putuskan perkara antara saya dan Hudzaifah. Hudzaifah ini sudah dimusuhi masyarakat. Ada apa? Hudzaifah ngomong tidak benar nih. Apa yang dia omongkan? Hudzaifah bilang, saya punya sesuatu di mana Allah yang maha kaya, maha segala-galanya, nggak punya, aku punya. Itu kata Hudzaifah. Bagaimana menurut kamu? Benar? Kaget sih. Benar-benar gimana ya? Allah kan maha segala-galanya, kok dia punya, Allah nggak punya? Dia punya, Allah nggak punya. Apa? Dia sering lelah. Allah tidak menyatakan. Dia ngantuk, Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala benar. Banyak, bukan hanya satu. Dia punya kelemahan-kelemahan. Allah tidak punya istri, dia punya. Allah nggak punya anak, dia punya. Ini benar. Jadi omongannya orang pinter itu, jangan langsung disalahi. Ya bukan saya ini sok-sokan ini. Ya seperti Said Agil kan ngomong di Senayan, supaya takbir masjid ini harus orang NU. Kalau bukan orang NU salah semua nanti. Maksudnya ini kan rawirnya. Maksudnya salah semua. Kalau cobain orang-orang Salafi yang jadi ini semuanya salah. Ini salah, itu salah, sirik semua kan. Itu maksudnya kayak gitu. Kalau bukan orang itu yang pegang semua sirik, semua salah semua. Yang benar hanya dia doang. Itu maksud kalimat itu kalau yang saya tangkap. Ya makanya dia bertanggung jawab katanya dengan ucapannya. Orang yang tidak ngerti, langsung sudah berteriak, wah. Kenapa? Ya orang punya ilmu itu repot. Sering perkataan-perkataan mereka itu ya aneh menurut kita. Kemudian kembali kepada Hudzaifah. Katanya dia benci al-haq. Benar. Loh. Al-haq karena Allah. Iya. Tapi bukan hanya Allah, artinya al-haq apa? Al-mautu haqqun. Dia belum mau mati. Jadi belum mau mati, makanya benci dengan kematian dia. Mau bahagia, dia tidak mau mati. Dan banyak yang an-naru haqqun, dia tidak benci dengan neraka, tidak ingin masuk neraka. Jadi para hadirin, para ikhwan rahmatullah. Kemudian yang ketiga, Al-Hudzaifah al-Yaman mengatakan senang dengan fitnah. Yaitu saya senang fitnah. Saya cinta dengan fitnah. Tanya lagi, benar? Kata Sinari, benar. Apa? Ya ini di Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu adalah fitnah. Kemudian saya sholat tanpa wudu. Loh, ini sudah pasal usul ini wudu, ini syarat sholat, syarat sehat. Yang tidak wudu sholatnya tidak sah. Hudzaifah bilang saya sholat tanpa wudu. Ya, kata sholat ini sendiri kan artinya macam-macam. Ada sholat 5 waktu, ada as-sholat itu selawat. Selawat tidak harus punya wudu. Berselawat tidak harus punya wudu kan? Apa kata sebagian orang? Andai kan tidak ada Ali, maka celaka umat. Kemudian para ikhwan, para hadirin, Allah juga memberikan peringatan kepada kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai membikin kamu lalai harta kekayaan kamu, wala auladukum, dan anak-anak kamu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi kita tidak boleh lalai mengingat Allah. Kenapa? Yaitu
Banyak orang cinta dengan harta, akhirnya meninggalkan ibadah karena hartanya. Oleh karena itu, ada orang datang ke kiai. Biasanya datang ke kiai kalau sudah usahanya macet. Betul? Banyak. Bahkan ada ya, dukun datang ke saya itu kalau sudah ini tamunya sedikit. Ini nanti jadi kalau sudah tamunya dikit, lapor Pak Kiai, minta tolong Pak Kiai, tamu saya. Kenapa tamunya Pak? Ini. Jadi kadang-kadang sehari tidak ada tamu sama sekali. Kenapa? Dia buka praktek perdukunan. Jadi ada orang datang ke kiai karena ingin mendapatkan amalan. Nah, amalan yang tidak karena Allah, karena sesuatu yang urusan duniawi, pasti berhenti tengah jalan. Ada yang berhenti karena sudah berhasil mengamalkan. Orang sakit sudah sembuh, tapi yang baca ini tiap hari ingin sembuh. Setelah sembuh, maka dia berhenti. Jadi berhenti mengamalkannya. Kemudian Allah juga memberi peringatan kepada kita agar supaya hati-hati dengan nikmat waktu, di mana nikmat waktu ini bentuknya cuma waktu itu adalah perkara yang gaib. Ya. Kalau ditohirkan, nikmat waktu itu mirip-mirip dengan bongkahan es. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sepotong waktu yang mencair. Ketika sudah habis, maka habis. Tidak ada dokter yang bisa menyelamatkan umur kita. Karena apa? Ya, khusus umur ini ya adalah dimensi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan jatahnya, tidak bisa diundurkan, juga tidak bisa diajukan. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena apa para hadirin? Ketika waktu itu sudah habis, ya, ketika waktu itu sudah habis, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat semuanya. Kita punya harta kekayaan akan ditinggalkan. Walaupun kita montang-manting nyarinya siang malam dengan keringat, ya, meras keringat, ketika waktunya maka kita harus kembali kepada Allah. Harta kekayaan harus ditinggal, anak keturunan juga harus ditinggal, istri pun walaupun masih kinyis-kinyis ditinggal juga. Sehingga orang yang cinta dengan yang ketiga-tiganya ini ketika mati, maka ini ditampakkan. Ketika dia berangkat ke alam kuburnya, maka dia tampak dengan apa yang ditinggalkan. Rumahnya yang megah, yang dibangun bertahun-tahun, dia nyesel. Kenapa? Ya karena ternyata rumah ini yang membuat dia lalai dengan ibadahnya. Bisnisnya yang sekian punya cabang, sekian di mana-mana, karyawan banyak, dilihat semua. Karyawannya katanya berduka, tapi tidak sampai 3 hari. Pol-polnya 7 hari. Setelah itu sudah ketawa ketiwi. Dan ya sudah tidak ingat lagi dengan kita. Oleh karena itu diisyaratkan dalam Al-Quran, di mana kita ketika kembali kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi harta kekayaan tidak manfaat kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang selamat itu? Mati membawa iman dan Islam. Oleh karena itu
Mari kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah manusia. Gara-gara yang celaka gara-gara kufur nikmat. Ada orang di Quran namanya Fir'aun. Fir'aun itu ya raja bahasa Mesir. Fir'aun itu raja. Celaka karena nikmat kekuasaan. Banyak orang demi kekuasaannya siap berbuat apa saja yang melanggar ketentuan Allah, termasuk Fir'aun siap berbohong ngaku Tuhan. Ada orang tidak berbuat apa-apa, ya ngaku-ngaku berbuat macam-macam karena ingin dipilih. Itulah contoh orang-orang yang akan celaka nanti. Kenapa? Ya, banyak penguasa harus berbohong dengan masyarakatnya ya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan itulah contoh paling besar dan ada dalam Al-Quran itu Fir'aun. Sampai tingkat kebohongannya ngaku Tuhan. Setan aja tidak berani ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku. Oleh karena itu setan pada suatu hari iblis datang ke Fir'aun, bilang, wahai Tuan Raja, apakah Anda tahu siapa saya? Tahu, kamu iblis. Oh, setelah ngomong basa-basi, iblis cerita, saya kagum dengan Tuan Raja. Kenapa kau kagum? Iya, umur saya lebih tua dari manusia pertama. Nabi Adam belum lahir, 1000 tahun sebelumnya aku sudah diciptakan. Sampai sekarang saya tidak berani ngaku Tuhan. Anda baru bau kencur, bau berapa hari hidup sudah ngaku Tuhan, ini hebat. Apa kata Fir'aun? Oh, kalau begitu aku bohong begini ini tidak benar ya. Bagaimana aku tobat? Bentar, jangan tobat. Nanti kalau Anda tobat hancur kerajaannya. Jadi tidak jadi tobat ya. Ya, banyak orang ya, yang aslinya dalam hatinya dia ingin bertobat kepada Allah, tapi karena takut kehilangan kekuasaan, dia tidak jadi bertobat dan dilanjutkan kebohongannya kayak Fir'aun. Yang kedua, korun. Orang yang paling kaya sehingga ditelan bumi dirinya dan orang-orangnya serta kekayaannya. Sehingga kalau ada orang menemukan harta terpendam disebut dengan harta. Ada orang wali, nah ini jadi ahli ibadah. Bahkan ini kalau berdoa begini sampai ngelihat ke langit ketujuh, sampai ngelihat ke aras, sudah terbuka hijab, tapi mati kafir. Apa? Nikmat martabat kewalian, banyak ahli ibadah ingin jadi wali. Apa? Ada kan? Biar ini bagaimana agar supaya hebat, jadi kiai, jadi wali. Wah, ada. Kemudian Haman, teknokrat yang celaka karena nikmat ilmu dan high-tech-nya yang dia kuasai. Jadi kenapa zaman dulu kok ada bangunan-bangunan ya, infrastruktur kok sudah bagus pada zaman itu? Pada zaman itu sudah ada teknologi. Cuma kita tidak tahu wujudnya bagaimana. Yang jelas sudah ada teknologi sehingga mereka bisa membangun bangunan yang spektakuler dan ada sisa-sisa sampai saat ini. Sebaliknya para hadirin, ya, ini makanya kita jangan mentang-mentang ahli ibadah. Ada wanita pelacur bangsa Yahudi lagi, pelacur bangsa Yahudi masuk surga. Apa yang diterima oleh Allah dan mendapatkan ampunan serta keridhaan Allah masuk surga? Gara-gara dia kasih minum anjing yang lagi sekarat. Jadi ada anjing sekarat mau mati, sudah ini di pinggir. Jadi mau ngambil air ke dalam sumur tidak bisa karena anjing. Mau nyebur takut mati. Tidak, akhirnya anjing ini tergeletak di tepi sumur. Pelacur ini lewat, kasihan, diambil sepatu. Kemudian bajunya dirobek, dijadikan tali, dan dari sepatunya dia mengambil air sumur dan diminumkannya anjing. Ya, karena ikhlas,
Kenapa kamu sedekah sama anjing mau bangga gimana? Sedekah sama anjing mau bangga gimana? Lain kalau kita sedekah sama orang, itu masjid itu gua yang bangun itu. Itu semua dibangga-banggain. Unton itu gue yang bikin. Walaupun duitnya bukan duit gue kan gitu. Semua diakui. Jadi tandanya tidak ikhlas. Nah ini sedekah pada anjing yang najis. Coba, hewan yang najis. Tapi yang perlu diingat, walaupun najis Allah yang bikin. Dan anjing tidak pernah daftar jadi anjing najis, tidak pernah daftar. Kita pun juga tidak pernah daftar dari kepada Allah jadi manusia, tidak pernah mendaftarkan diri. Ingin jadi muslim juga tidak pernah mendaftarkan diri. Termasuk sekarang Anda datang ke sini, tidak pernah terbayangkan seperti itu. Allah ciptakan sebab. Dan dengan sebab itu Anda datang. Dan dari situ insya Allah semoga mendapatkan petunjuk dari Allah yang lebih lagi. Oleh karena itu kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita saat ini, sudah berapa tahun umur kita? Dan kira-kira berapa lama lagi sisa? Kemudian ayo kita ingat-ingat muhasabah. Berapa banyak kebaikan kita dan berapa banyak pula dosa kita. Ayo kita titik. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisab, timbang sendiri amal kamu. Kira-kira banyak mana kita yang tahu. Itu rahasia pribadi kita dengan Allah. Tidak usah ngomong ke saya Pak Kiai, saya Pak Ustaz, tidak usah. Dan saya pun juga punya kekurangan-kekurangan, dan ini diri saya yang tahu, Anda tidak tahu. Kenapa? Kalau Anda tahu kekurangan saya, Anda tidak mau datang kemari. Itu. Tidak ada orang yang sempurna. Oleh karena itu sulit ya mempercayai ulama, sulit, lebih sulit. Jadi percaya kepada Allah itu lebih mudah ya. Percaya pada Nabi lebih sulit. Kenapa? Nabi manusia. Tapi Nabi masih lebih mudah dipercaya. Kenapa? Maksud tidak pernah punya salah, dijaga oleh Allah dari kesalahan dan tidak pernah berbuat salah. Tapi ulama dan aulia tidak bebas dari kesalahan. Bahkan banyak dari wali besar asalnya adalah preman. Murid pertama Syabdul Qadir Jalani adalah penjahat. Murid pertama Syabdul Qadir berangkat ke pesantrennya, dia mau mondok, perjalanan dia dirampok. Ketemu dengan rampok, kemudian rampoknya takut dengan Syabdul Qadir. Kenapa? Syabdul Qadir kasih tahu, ini kenapa aku tidak rampok? Apa aja dirampok, kamu gembel kayak gitu. Loh, ini di balik jaket banyak duit. Mana kamu? Masih anak-anak. Loh, saya mau mondok. Kata ibu, ya ini dijahit di baju saya. Mana? Ini bingung. Yang lain pada menyembunyikan hartanya, ini anak kasih tahu kalau dia punya duit. Yang dikasih tahu rampok. Bingung si rampok ini. Kenapa kamu kok kasih tahu? Kata ibu, saya harus jujur. Jadi wasiat dari ibunya, saya harus jujur. Dan tidak boleh bohong dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Bingung ini kepada rampok dan akhirnya menyadarkan dirinya, aku tiap hari bohong. Gimana nanti ya? Apa dengan keimanan yang sudah ada di hatinya Syabdul Qadir memancar ke hati orang ya? Akhirnya dia menjadi murid pertama. Masih murid, sudah punya murid. Ini kalau orang hebat. Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ketika akan berangkat dakwah, dia zaman dulu jalan kaki. Sampai di tepi sungai ada preman yang jaga sungai itu, menyeberangkan orang dengan upah. Ketika Syekh Tijani mau nyebrang, kemudian perampok ini taat melihat wajah Syekh langsung kagum, kemudian dia langsung dapat petunjuk dari Allah dan dia menawarkan diri menjadi orang yang mau menyeberangkan gratis. Biasanya setiap orang yang nyebrang dipalak, Syekh gratis, digendong, selesai ditinggal sama Syekh. Tapi begitu Syekh pergi, diikuti, dikejar. Akhirnya dia minta jadi murid Syekh.
Jadi dakwah itu kayak gitu. Jadi bukan murni karena ucapan yang manis dan sebagainya. Sebenarnya dakwah adalah bagaimana kita mempunyai keimanan dan keimanan kita memancar kepada setiap orang. Kemudian dari hasil perhitungan kita, jujur saja kita ini pantasnya masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya ada pada kita. Kita ini kalau dihitung salah dan benarnya kita ini lebih banyak mana sehingga kita lebih pantas masuk surga atau neraka. Oleh karena itu, ya, yang perlu dipertanyakan kalau sadar kekurangan kita lebih banyak dan sadar bahwa kita ini aslinya pantas masuk neraka, yang harus diingat ya neraka itu panas dan panasnya tidak tanggung-tanggung. 100 kali lipatnya api terpanas di muka bumi. 100 kali lipat. Ya kalau pas dihitung dengan mahmanya Galunggung sama mahmanya Gunung Merapi, batu aja meleleh jadi bubur. Bagaimana panasnya api neraka? Itu neraka yang paling atas, yang paling ringan, segitu. Di bawahnya lebih parah lagi karena neraka punya 7 tingkat. Kemudian ya setelah kita merenung, bertanya pada diri kita masing-masing, mari kita bersyair dulu, istirahat bersyair, di mana syair ini fenomenal karena syair ini ditulis oleh seorang sufi yang tadinya dikira hanya tukang pelawak gila. Siapa dia? Abu Nawas. Abu Nawas ini ketika meninggal, setelah sekian lama ada orang yang penasaran ingin tahu Abu Nawas itu di alam kubur selamat atau tidak. Jadi orang ini istikharah, minta petunjuk kepada Allah, ingin ketemu Abu Nawas. Akhirnya dapat petunjuk, dia bertemu langsung dengan Abu Nawas dalam mimpinya dan tanya, "Ya Abu Nawas, kamu ini bagaimana kabar kamu di alam barzakh?" "Alhamdulillah, saya mendapatkan rahmat dari Allah, saya selamat." "Terus apa yang bikin kamu selamat?" "Itu ada. Jadi satu saja amalku yang bikin aku selamat." "Apa?" "Sebelum mati aku nulis syair kepada Allah." Jadi syair itu ditulis, kemudian syair ini menjadi permohonan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu syair? Masih ada di bawah bantal. Karena ternyata tempat tidurnya belum diapa-apain karena baru belum seminggu. Akhirnya didatangi tempat tidurnya, dibuka ada selembar kertas dengan syair ini. Bisa dilihat ya, dibaca bisa. Ayo kita bersyair dulu. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim
Rabbi faqad da'aka fa in tawfiq fa anta lidzaka ahlun fa in tadun fa ada kuasa ini. Artinya, ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ala. Saya ini tidak pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi ya Allah, kalau aku sampai masuk neraka ada kuat. Jadi Abu Nawas sadar dengan selama ini banyak berbuat tidak benar. Ketika mau mati kurang 2 hari, ditulislah syair ini sebagai tobatnya kepada Allah, dan Allah terima, sehingga dia akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, sebagai orang yang selama ini senang lucu, syairnya juga lucu. Ya Allah, masuk surga saya ini tidak pantas, tapi kalau dimasuki neraka saya tidak kuat. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami taubat dan ampunilah dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirud dzambil adzim. Karena Engkau ya Allah satu-satunya yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa sebesar apapun. Dzunubi, dosaku ya Allah, mithlu adadrimat, bagaikan pasir di lautan. Bagaimana? Tidak terhitung, tidak bisa dihitung banyak. Fahabli taubatan ya dzal jalal. Oleh karena itu berilah kami ampunan, berilah kami taubat wahai Allah yang mempunyai kemuliaan, sebagai pemilik kemuliaan. Wa umri, dan umur kami nakisun, terus menerus berkurang. Fi kulli yaumin, setiap hari. Wa dzambi zaidun, tapi sebaliknya dosa nambah terus. Kaifah timah, bagaimana ya Allah saya bisa nanggung dosa saya? Kemudian yang terakhir ini yang fenomenal, dan ini adalah syair yang di dalamnya ada lautan tauhid, keyakinan, dan satu-satunya dia hanya minta kepada Allah kepada Ilahi abdukal mudnib, dalam Jawahirul Ma'ani, Ilahi abdukal asif. Katakan, ya Allah, saat ini hambamu yang banyak dosa datang kepadamu. Jadi dia sadar mau mati. Orang yang mati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukirran bidunub, dan mengakui terhadap banyaknya dosa-dosa yang telah pernah dilakukan. Faqad da'aka, di mana saat ini benar-benar mohon kepadamu, berdoa kepadamu. Fa in taghfir, ya Allah, kalau Engkau ampuni, fa anta lidzaka ahlun, maka Engkau memang tukang memberikan ampunan. Fa in tardud, kalau sampai Engkau tolak ya Allah, faman narju siwa, kepada siapa lagi saya berharap? Ini tauhid, berharap ampunan hanya kepada Allah, dan sudah tidak ada selain Allah di hati Abu Nawas. Dan tauhid kepada Allah inilah sebesar-besar, ya. Kalau kemudian nanti, ya, kalau ditulis ini, ya, nanti bisa di foto nanti ke apa, ya, bisa dilihat. Fa'intartut, jika engkau tolak ya Allah, faman narju siwa, siapa yang bisa kami harap selain Engkau? Jadi yang masalah penting yang harus kita sadari para hadirin, ya, masalah amal kita. Amal itu
baru bisa diterima oleh Allah kalau kita ikhlas. Caranya ikhlas ini yang tidak mudah dan harus kita belajar, dan kita harus berlatih setiap saat sampai mencapainya. Jika amal kita diterima, jika ada amal yang diterima, berarti ada yang ditolak. Kenapa kok amal itu ditolak? Di antaranya amal yang ditolak itu tidak berdasarkan ilmu, sehingga tidak sah. Artinya tidak sah, tidak benar. Dan Quran menyatakan di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada orang-orang, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Saya sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Walau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal bapaknya belum tentu benar, belum tentu dapat hidayah. Sehingga sebab pertama amal ditolak karena amal tersebut tidak sah, artinya tidak sesuai dengan hukum fikih. Yang kedua, amal yang sah belum tentu ditolak, belum tentu diterima. Apa? Ya, diterimanya amal jika orang itu ikhlas. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Katakan Muhammad, apakah kamu mau tak kasih tahu siapa orang yang paling merugi perbuatannya di muka bumi? Alladzina, yaitu orang-orang dhalla sa'yuhum, yang tersesat, ya, yang salah perbuatannya, yang salah cara ibadahnya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi salah pergaulannya, salah perdagangannya, tidak menggunakan syariat Islam, salah berpolitiknya, ikut politiknya orang kafir, dan lain sebagainya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka walaupun salah, ketika dikasih tahu marah-marah. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan apa yang dia lakukan itulah yang terbaik dan benar. Di Quran Allah menyatakan, jadi ada orang kalau dikasih tahu bandel. Oleh karena itu juga yang harus kita perhatikan dalam hidup ini para hadirin, keseimbangan antara khauf dan raja, antara takut kepada Allah dan raja, harapan kepada rahmat Allah. Jadi kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang tidak takut kepada Allah dan durhaka akan mendapatkan azab yang besar, yang azab yang pedih. Ya, banyak ini dalam Al-Qur'an dijelaskan ayat-ayat yang menjelaskan di mana orang yang durhaka itu akan masuk neraka dan mendapatkan azab yang pedih. Akan tetapi rasa takut kita kepada Allah jangan berlebihan gara-gara sudah kamu banyak berbuat dosa, sampai ada orang ini kalau kayak kita ini sudah ada harapan, biarin dah, ayo dipuas-puasin sekarang di dunia. Ada kan? Ya mereka yang putus asa, ya mereka jahat, tambah jahat. Karena apa? Merasa tidak mungkin diterima lagi, merasa tidak akan mendapatkan ampunan. Padahal Allah siap memberikan ampunan sebesar apapun dosa kita. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Qul," katakan Muhammad, "ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hamba manusia yang keterlaluan dengan dirinya dengan berbuat dosa yang banyak, zalim dengan dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus harapan dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, dan Allah bisa memberikan ampunan terhadap dosa seluruhnya. Innahu al-ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Jadi kita harus seimbang
takut. Kenapa? Ya kalau berdosa pasti dosa. Sedangkan kebaikan belum tentu diterima, karena kebaikan diterima kalau ikhlas. Oleh karena itu kita harus belajar ilmu fikih agar supaya bacaan dan gerakan kita benar dalam ibadah. Perbuatan kita benar dalam ibadah sehingga sah ibadah kita. Sahnya artinya benar. Benar itu belum diterima, tapi sudah tidak punya hutang kepada Allah. Kemudian kita penting belajar akidah agar supaya keyakinan kita adalah keyakinan yang diterima oleh Allah, bukan keyakinan yang sesat dan syirik. Kemudian kita penting belajar ilmu tasawuf, juga harus kita kuasai. Kenapa? Karena dengan tasawuf ini ibadah kita mencapai kepada ibadah yang diterima dan sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi di awal, lalu apa langkah kita selanjutnya? Tidak, apa langkah kita selanjutnya? Agar ibadah kita benar sah menurut hukum fikih, kita harus belajar kepada ulama yang alim, warak, dan mengamalkan ilmunya. Jadi kita harus belajar kepada ulama yang alim, yang pandai, faqih, ya, ngerti dengan ilmu fikih, warak, hati-hati dalam kehidupannya, dan mengamalkan ilmunya. Karena ada orang hanya pintar ngomong tapi tidak mengamalkan. Gimana? Di dalam kitab Zubat dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam yukmala ma'adzabun liqawmin batin wasal. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya nanti dikerek dulu ke neraka sebelum orang-orang kafir dimasukkan neraka. Jadi ustaz-ustaz yang tidak mengamalkan omongannya, doain saya bisa ngamalin apa yang saya katakan. Kalau saya sudah ingat itu, saya ya kadang-kadang takut juga mau ngomong. Tapi gimana lagi, saya dikasih ilmu dan wajib disampaikan. Sehingga ya saya berusaha yang saya katakan itu harus saya omong. Bahkan saya harus ngamalin dulu sebelum saya memberikan. Kemudian agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima, kita harus dididik dan dibimbing oleh seorang guru tarbiyah atau murabbi. Dan mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ke ulama. Ulama ini mengajarkan kita fikih, zahirnya ibadah kita, gimana caranya ngaji baca Quran, gimana caranya baca Fatihah yang benar, bagaimana gerakan sholat dari takbir sampai salam gerakannya yang benar, itu diatur dalam fikih. Syaratnya sholat diatur dalam fikih. Ini kerjanya ustaz dan para ulama. Tapi bagaimana agar supaya hati lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kerjanya wali. Dan mereka adalah namanya guru tarbiyah. Kemudian agar supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, maka kita juga harus datang kepada pembesar para wali, yaitu kibarul auliya. Oleh karena itu Nabi menyatakan jalisul ulama wa sahibul hukama wa halitul kubara. Jadi jalisul ulama, duduklah kamu dengan para ulama. Artinya kita ini harus belajar ilmu agama pada ulama. Pada syekhut ta'lim, jangan belajar pada syekh Google. Kalau ke syekh Google nanti tafsirnya bisa pakai tafsir jalan lain. Ya, kalau ke kiai yang alim, tafsirnya tafsir Jalalain, dasar tafsir. Nah, kalau ke Google nanti tafsirnya jalan lain. Kenapa? Saya menemui banyak orang. Saya punya saudara ya, di Jogja datang kepada saya, jelasin, wah dia dengan kalau sudah belajar katanya kepada orang yang hebat. Tapi setelah didengar penjelasannya bikin kita kaget. Kenapa? Ya salah. Kenapa? Yaitu ujung-ujungnya ternyata gurunya berguru kepada Syekh Google. Jadi sanad dia dari dia ke gurunya, gurunya ke Syekh Google. Wasahibul hukama,
dan bersahabatlah dengan para wali Allah, ahli hikmah. Apa? Dia tahu rahasia agama. Jadi bukan tahu agama, tapi juga tahu rahasia agama. Sehingga dia mempunyai kearifan dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Kemudian wahalitul kubarat, dan bergaul dekatlah kamu dengan mukhalid, yang bergaul dekat dengan kubarat, pembesar aulia. Kenapa? Dengan bergaul dengannya kita mengambil ilmu dan mengamalkan ilmu darinya, maka kita mendapatkan pahala hilqah. Sekarang Anda sudah tahu, ya, sudah tahu kan? Banyak orang tahu tapi mereka tidak berbuat apapun dengan ilmunya. Gitu. Oleh karena itu, dengan ini pula kami tawarkan kepada mereka yang ingin melanjutkan ilmu pengembaraan rohani ini menuju medan yang lebih jauh dan luas. Apa itu? Satu-satunya cara adalah masuk tariqah. Ini baru khotimahnya tadi. Bagaimana? Sadar kita sudah dengan kesadaran, ya. Mari kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Monggo. Selamat datang, Pak Ustaz. Dipersilahkan yang mau tanya. Itu mic-nya. Oh. Nah, yang mau tanya ini, ada yang mau tanya Ibu? Dipersilakan. Monggo. Tidak usah malu-malu. Monggo yang mau tanya. Jadi kalau sudah, apa itu thariqah dan apa itu thariqah mu'tabarah, ya kita lanjutkan pada sesi sebelumnya. Aslinya mau saat di sesi ini sudah selesai membahas tentang thariqah mu'tabarah. Tapi penjelasan tadi, ya gimana kalau tidak gamblang itu, saya tidak enak ngejelasin kalau tidak gamblang. Oleh karena itu nanti kita rencana, ya setelah kita sholat zuhur dan istirahat makan siang, kita lanjutkan sesi mengenal thariqah mu'tabarah, dan saya perkenalkan thariqah at-tijaniyah. Kemudian setelah itu semoga Ustaz Qadir datang, nanti kita baca manaqib Syekh Ahmad At-Tijani dan wadhifah ya wirid thariqah Tijani sebagai perkenalan. Dan ini juga katanya ada yang mau baiat ya. Berapa orang yang mau baiat? Ya nanti sebelum setelah sholat asar yang mau baiat nanti. Karena dalam thariqah Tijani seorang tidak bisa langsung baiat kecuali yang bersangkutan sudah ngerti dan siap dengan segala sesuatunya. Jadi tahu amalannya, tahu rahasianya, termasuk resikonya. Karena masuk thariqah itu ada resikonya. Thariqah apapun dimasuki sembarangan kemudian berhenti punya resiko su'ul khotimah. Jadi berhenti dari lain. Kalau kita datang ke kiai minta amalan penglaris, setelah itu laris berhenti tidak masalah. Tapi kalau thariqah ini bukan penglaris, bukan apapun, yang siap diamalkan sebagai bekal hidup kita sampai mati, bukan sampai laris. Bukan sampai kebal, bukan setelah jadi pejabat ya dapat kursi, kursinya diambil, ayatnya dibuang, bukan kayak itu. Monggo silakan bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kiai yang mau saya tanyakan, ketika sudah masuk dalam thariqah dan sudah melaksanakan apa yang memang harus dilaksanakan, namun terkadang tuh terkendala dan dia tidak sempat atau
intinya batal lah gitu, batal yang harus kewajibannya itu seperti apa hukumnya gitu. Ya. Jadi bagaimana orang masuk ke dalam thariqah kemudian dia lalai sampai dia batal? Wajib balik lagi. Wajib kembali lagi. Sebagaimana orang muslim batal keislamannya cepat baca syahadat. Karena Islam ini bukan untuk hanya sekedar kebutuhan duniawi, tapi kebutuhan akhirat. Makanya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu billahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali kamu membawa Islam. Ini tujuannya kita berthariqah itu agar supaya dalam sehari-hari kita terbiasa melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan afdhalu dzikri la ilaha illallah kita baca. Ya. Kalau dalam thariqah Qadiriyah, ini ada pengamal thariqah Qadiriyah, itu setiap habis sholat dibaca la ilaha illallah. Kalau dalam thariqah Tijani, ya wiridnya pagi sore, sehingga orang yang sibuk sekalipun ini kemungkinan dia bisa beraktivitas, dan wirid thariqahnya pagi sore tidak mengganggu aktivitas. Habis zuhur bisa langsung loncat. Tapi kalau yang lain itu tiap habis sholat. Kalau di Tijani pagi sore plus wadifah sehari semalam, bisa kapan saja, yang penting sehari semalam sekali. Yang agak sulit nanti karena ini satu ailalah itu karena khusus hari Jumat tidak bisa di waktu yang lain, karena hari Jumat adalah hari yang istimewa dan hanya itu waktunya, itu dikira ailalah. Oleh karena itu kalau belum siap tidak boleh masuk. Tapi kalau Anda tidak masuk, ya tidak siap-siap sampai mati, tidak pernah siap. Oh saya kerja, ya siapapun yang manusia kerja. Dan saya alhamdulillah kerja pegawai negeri bisa kok wirid Tijani. Mulai saya sejak jadi mahasiswa saya sudah masuk thariqah. Ya. Kemudian jadi pegawai negeri saya sudah ngamalkan thariqah. Keluar dari pegawai negeri, saya kerja di kantor, ya di Arab Saudi dulu saya kerja orang kantoran di sana, masih bisa kerjakan wirid thariqah karena wirid Tijani bisa aja dikerjakan pagi dan sore, waktunya bebas. Yang pagi bisa ditaktik, gitu. Yang sore ya dia tidak harus bisa langsung baca, masih sampai subuh waktunya, sehingga tidak harus dibaca di depan orang. Itu enaknya kalau di Tijani seperti itu. Sehingga saya kumpul dengan Wahabi tiap hari, tidak bermasalah. Kenapa? Ya wirid saya tidak di dalam kamar saya, tidak harus di masjid. Seperti itu. Jadi kita harus siap dan yakin berjibaku sampai mati kita bertahan. Mohon pertolongan kepada Allah seperti itu. Jadi kalau ada berthariqah kemudian batal, maka wajib cepat-cepat masuk. Kenapa? Ya orang berthariqah itu ya seperti orang jadi militer. Kalau Anda berhenti dari kerja di warung Padang, tidak ada yang marah. Andaikan marah tidak ada rezeki. Anda dari PNS kayak saya PNS, saya berhenti dari PNS, sampai sekarang tidak ada yang marah-marah. Cuma teman-teman bilang gelo lo golongan 3C ditinggal. Saya golongan 3C saya tinggal. Dibilang gelo-gelo. Dari Garuda saja dapat pekerjaan bagus juga ditinggal, ya dibilang gelo-gelo sama teman. Tapi alhamdulillah apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Tapi jangan ikut saya keluar dari kantor nanti jangan. Tidak semua orang mampu begitu. Nanti teriak-teriak habis gitu. Jadi seperti itu. Cepat balik. Ada lagi pertanyaannya dari ibu-ibu? Monggo. Dipersilakan. Mic-nya kalau ada. Ya. Ya silakan. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kiai, saya Endah dari Tangerang. Saya muridnya Ustadz Reza. Ya, dari mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Ya.
dan masih samar-samar gitu tentang Toriko. Karena yang saya perhatikan, saya lihat selama ini gitu, Toriko itu ke ikhwan biasanya. Lalu bagaimana dengan kami yang akhwat? Apa yang harusnya kami lakukan untuk bisa mengamalkan atau di Toriko ini apa yang harus kami lakukan sebagai akhwat? Gitu. Itu aja. Terima kasih. Jadi ya seperti Islam, orang Islam ya harus sholat 5 waktu, mau laki mau perempuan sama. Cuma kalau perempuan ada beda pelayanan. Kenapa? Ya perempuan tidak wajib sholat ketika haid. Jadi ada keistimewaan pada hal tertentu dapat keringanan dari Allah SWT. Demikian juga dalam Toriko. Jadi kalau masuk Toriko, ya di dalam Toriko ada wirid wajib, ada wirid ikhtiari, di mana ya kalau kita minimal wajibnya dikerjakan dengan istiqomah, ya sudah itu aja kewajibannya, zikir. Dan zikirnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, kalau di Toriko lain biasanya tiap habis sholat. Kalau di Toriko Tijani pagi sore. Jadi pagi sorenya itu dari pagi sampai sore, seharian waktunya. Tidak sempat habis subuh, duha. Tidak sempat habis duha, zuhur. Tidak sempat zuhur sampai asar. Ketika tidak sempat sampai maghrib, kotor. Tetap wajib, makanya harus dikotor. Yang sore, kalau yang pagi sudah selesai, habis asar juga sudah bisa kerjakan diri sore. Tidak sempat karena di kantor, habis maghrib. Tidak sempat habis isya. Masa sampai hanya baca istighfar, selawat la ilaha illallah 100, tidak sampai setengah jam, tidak sempat juga, ya apa kan gitu. Jadi bisa dikerjakan sampai subuh. Kalau masuk subuh belum dikerjakan, itu harus kodok setelahnya. Dan wirid pagi ini yang subuh bisa ditakdim ke malam hari, sehingga kalau harus berangkat pagi-pagi dan sebagainya, iya, wirid pagi bisa ditakdim ke malam hari. Itu kalau dalam Torikotinya, sehingga ringan, mudah diamalkan oleh siapa saja, termasuk orang sibuk. Dan saya sudah pernah sibuk kerja sama orang kantoran dulu. Saya pertama ngajar, terakhir saya wakil kepala sekolah, kemudian pernah kerja di perusahaan di Arab, kerja dengan orang yang anti Toriko, alhamdulillah bisa kerjakan. Kemudian ke Jakarta pernah jadi direktur juga. Jadi ya itulah artinya Toriko, ya, bisa dikerjakan siapa saja, kalau memang ada kemauan. Termasuk Tijani sangat-sangat mudah. Ada lagi? Nanti ya habis ini kita bahas tentang Toriko. Monggo, ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi Torikoh ini amalan tambahan yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Wajibnya kenapa? Kok mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Ya, hukum itu bisa berubah karena ada sebab. Apa yang mewajibkan kita wajib dari Torikoh? Karena berjanji. Jadi perjanjian itu yang mewajibkan kita wajib. Seorang pegawai negeri wajib datang ke kantor tiap hari. Kan gitu. Coba, apakah orang Indonesia wajib datang ke kantor tiap hari? Tidak. Tapi kalau pegawai wajib datang tiap hari ke kantor. Jadi yang menyebabkan wajib perjanjian kontrak kerja itu. Demikian juga seorang suami, kita tidak wajib sedekah, tapi sedekah pada istrinya wajib. Kenapa? Ya, yang tadinya menjadi sunnah sedekah, tapi kalau sudah beristri kita wajib sedekah tiap hari dengan kasih belanja. Seperti itu. Demikian juga Torikoh, wajibnya terjadi karena ada perjanjian kita akan mengamalkan wirid Torikoh. Ada lagi pertanyaannya, monggo, enggak usah sungkan-sungkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari Bandung. Melanjutkan dari pertanyaan Ahmad tadi, jadi seorang istri
juga perlu dibaiat juga ya Pak ya? Kalau mau masuk thariqah wajib baiat. Itu. Tapi kalau mau menikmati ya fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada suaminya, karena seorang laki-laki kalau masuk thariqah secara khusus dalam thariqah Tijani, nggak ngerti kalau thariqah yang lain, jaminan dalam thariqah Tijani dirinya ya, yang mengamalkan thariqah itu, istrinya ya, walaupun tidak berthariqah yang penting mendukung pada suaminya, kemudian anak-anaknya dan kedua orang tua laki-laki itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Jadi penjaminnya Allah dan Rasulnya, yang bersangkutan masuk surga tanpa melalui proses perhitungan. Karena masing-masing thariqah itu punya jaminan berbeda sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada pendiri thariqah tersebut. Syekh Tijani mendapatkan amanat thariqah Tijaniyah langsung Rasulullah dengan jaminan-jaminan ini. Di antara jaminannya adalah yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqabin, masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui proses disiksa. Kemudian siapa yang masuk? Dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan kedua orang tuanya. Mertua tidak masuk, kecuali mertuanya mahabbah dengan mantunya karena berthariqah, dapat apa? Dapat masuk surga karena mahabbahnya. Karena untuk ya dalam thariqah Tijani jaminannya ada orang yang senang sudah dapat jaminan. Senang aja dengan thariqah Tijani, senang dengan ikhwan Tijani, senang dengan Syekh Tijani, dapat jaminan 14 jaminan nanti dijelaskan. Seperti itu. Saya tambahkan lagi Pak Kiai, kan teman-teman di Bandung itu juga kebetulan di Jawa ya, di Bandung memang banyak sekali para istri yang enggak ya hanya mengikut suami gitu ya. Nah makanya saya sendiri jadi bingung, beberapa lihat di Jawa lain yang alhamdulillah saya sudah di Wonokromo atau Melaten, lain Mahdi, banyak mereka mengajak istrinya gitu ya. Nah makanya kalau sampai ingin ngajak juga kan gitu. Ya Bagus kalau dia masuk juga, berarti istrinya di samping dapat jaminan karena suaminya itu Tijani, ya dapat jaminan dari apa yang dia kerjakan. Kemudian kalau istrinya ini nanti orang tuanya sendiri dapat jaminan gara-gara apa yang dia lakukan. Jadi kedua orang tua perempuan itu akan mendapatkan jaminan masuk surga. Sudah masuk waktu zuhur, tolong ada zuhur dan kita break. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.